Halo semuanya, selamat datang pada video terbaru. Mungkin banyak dari teman-teman yang nanya, satu bulan ini aku kemana saja? Karena biasanya jadwal uploadku adalah 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali biasanya. Tapi ini sejak tanggal 11 April kayaknya video terakhirku, itu aku nggak ada upload lagi, dan ini baru upload mungkin 1 bulan plus 10 hari setelahnya. Pertama yang jelas karena kemarin itu kebetulan banget aku terakhir upload video sebelum bulan puasa. Jadi di bulan Ramadan ini aku pengen mungkin jadi kayak bulan refleksi gitu. Jadi mungkin ngambil jeda dulu dari YouTube 1 bulan supaya harapannya itu bisa lebih fokus ke bulan Ramadan dan juga misalnya spend time sama keluarga dan kawan-kawan. Tapi yang satu lagi ini yang mungkin membuat teman-teman kaget juga. Mungkin dari teman-teman tuh udah ada yang tahu tapi diem-diem aja. Udah ada yang tahu terus kemarin ikutan nanya di Q&A dan tempat-tempat lain. Terus ada juga yang mungkin belum tahu dan kaget ketika teman-teman mendengarkan bahwa aku mengundurkan diri dari ITB. Tapi kemarin itu aku nggak langsung ngasih tahu orang. Yang pertama itu karena aku butuh waktu untuk fokus ke diriku sendiri juga. Karena seperti kita baru masuk kuliah, ketika kita keluar atau mengundurkan diri dari kuliah, itu juga salah satu masa transisi yang paling besar dan cukup berat untuk dialami. Dan sejujurnya juga 1 bulan kebelakangan ini termasuk kayak 1 bulan yang paling gak produktif dari 2 tahun kebelakangan ini dalam hidupku. Jadi aku pengen ngambil waktu untuk refresh buat diriku sendiri. Kemudian juga waktu itu adalah awal-awalnya orang pada mulai UTBK SBMPTN. Jadi aku pikirnya waktu itu kalau misalnya aku ngupload video YouTube tentang aku mengundurkan diri dari perkuliahan, ya dari kampus yang juga diinginkan banyak orang yang mendaftar dan ujian lewat UTBK SBMPTN, aku rasa mungkin ada kayak cemas-cemas di kepala aku bahwa mungkin ini bisa menginfluence keputusan mereka, atau juga nanti kalau mereka yang masih banyak pertanyaan gitu jadi kebawa-bawa nanti pas lagi ujian. Jadi aku pikir kayaknya nggak harus aku langsung kayak bikin yang meledak-meledak gitu. Jadi aku tahan dulu, sebenarnya pengen nunggu itu. Tapi ternyata waktu di live Instagram itu aku merasa nggak enak kalau misalnya aku sembunyi-sembunyiin gitu ke orang-orang. Aku nggak tahu, nggak mau nanti kesannya adalah aku bikin konten terus, tahu-tahu rasanya orang dibohongin gitu karena aku nggak kuliah di ITB tapi orang-orang menganggap aku mahasiswa ITB gitu. Jadi pada akhirnya aku kasih tahu dulu di live Instagram bahwa aku mengundurkan diri dari ITB. Dan ini keputusannya cukup mengagetkan banyak orang, pastinya wajar sekali karena teman-teman yang subscribe ke channel ini juga pasti banyak banget yang menunggu konten-konten perguruan tinggi di Indonesia. Karena juga salah satu tujuanku dulu bikin konten-konten perguruan tinggi adalah karena aku pengen meramaikan konten perguruan tinggi di Indonesia. Terus nggak lama kemudian, kemarin teman-teman juga mungkin tahu atau sudah ngebaca yang ada di Twitter, salah satu Twitter. Ini menurutku nggak apa-apa ya, ini bukan aku mengirim pasukan atau menyerang-nyerang, tapi ini kemarin emang ada di Twitternya ITB Fest. ITB Fest itu emang Twitter kayak portalnya mahasiswa ITB. Mungkin kadang-kadang ada ngomongin hal-hal yang kayak begini, tapi seringkali itu juga sangat berguna bagi mahasiswa karena biasanya di situ itu orang pada nanya info. Kalau misalnya malu untuk reach out ke orang lain, biasanya nanya di situ karena bisa ditanyakan secara anonymous. Terus juga dari sini itu orang-orang banyak kayak misalnya terhubung antara cutting sama ada tingkatnya untuk misalnya jualan buku atau nyari tutor atau informasi-informasi yang nggak bisa didapatkan dengan cara-cara konvensional. Itu sering dilakukan di sini. Jadi aku sendiri nggak mengirim pasukan untuk menyerang ini, semoga tidak ditangkap seperti itu. Cuma ya karena ini menurutku nggak suatu aib yang harus ditutupi gitu ya. Jadi mungkin aku coba baca dari Twitternya langsung aja. Jadi kemarin tuh di Twitter ada yang nge-tweet dari kayaknya ini adalah orang yang mungkin datang ke live Instagramku atau orang yang dapat info dari orang yang nonton di live Instagramku. Karena selain dari live Instagram itu aku nggak ada ngomongin soal mengundurkan diri sama sekali. Respon pada awalnya itu cukup mengagetkanku juga dan cukup kayak misalnya gimana ya, kayak cukup menyakitiku. Tapi pastinya karena di sini aku baca banyak komen tentang diriku yang memang nggak sesuai harapanku. Mungkin itu benar, tapi pastinya mau perkataan tentang kita benar atau enggak, kalau pernyataannya nggak sesuai mungkin sama apa yang kita harapkan di kepala kita, pasti bakal tetap menyakitkan. Dan tentu waktu itu aku baca beberapa komentarnya dan memang bisa diakui bahwa itu cukup menyakitkan bagiku. Tapi hanya karena itu menyakitkan bagiku tidak membuat kayak komentar-komentar di sini tuh invalid, karena menurutku beberapa emang kayak kritik dan juga kayak misalnya mungkin fakta juga yang dikatakannya. Dan juga ketika aku merasa tersakiti itu belum tentu karena itu orang itu berniat jahat atau berniat untuk membuatku merasa tersakiti. Bisa saja itu karena aku yang lebih sensitif, dan itu mungkin lebih menyakiti karena rasanya aku menempatkan ekspektasi dan tanggung jawab emosionalku kepada orang lain. Dan pada akhirnya mungkin walaupun kita berusaha untuk tidak menyakiti orang lain, pada akhirnya memang perasaan kita, respon kita terhadap komentar-komentar kayak gini adalah tanggung jawab pribadi. Dan ya aku coba sekarang
memberanikan diri untuk membaca komentar-komentar yang ada di situ. Jadi di sini kayaknya cukup ramai. Aku bilang ramai itu mungkin kalau dari angkanya kecil-kecil gitu. Tapi kalau relatif dengan post-post di akun ITB Fest memang ini cukup ramai atau relatif lebih ramai dibandingkan post lainnya. Sekarang tuh ada 25 retweet, 247 quote tweets, dan 307 likes. Waktu pertama kali dengar kata Zahid diasosiasikan dengan mengundurkan diri, banyak sekali asumsi yang berdatangan itu di antara dua ini. Yang pertama itu adalah karena di ITB itu susah banget dan aku jadi kayak menyerah dan gak kuat akhirnya mengundurkan diri. Kemudian yang kedua juga itu karena aku ada masalah atau aku ada bersengketa sama seseorang atau sesuatu di dalam kampus ITB yang akhirnya mendorongku untuk mengundurkan diri. Tapi aku bisa yakinkan bahwa keputusanku untuk mengundurkan diri bukan karena kedua itu. Nanti aku bakal jelaskan lagi kenapa. Terus salah satu kayak misalnya mungkin teman-teman juga lihat di Instagram storyku itu udah aku blokir namanya. Jadi semoga harapannya waktu itu adalah supaya tidak ada yang menyerang pribadi-pribadi yang bersangkutan. Walaupun di situ banyak perdebatan katanya oh ini mah sendernya atau yang ngirim tweetnya itu netral, tidak bermaksud untuk menyerang. Dan menurutku ya kalau tergantung nada kita baca sebenarnya. Sayangnya memang kalau misalnya dari sini kita nggak bisa tahu intention sebenarnya. Jadi waktu ada pertama kali ada tweet seperti ini, ada beberapa komentar yang cukup pedas menurutku. Kayak misalnya ketika kuliah di ITB nggak semudah ngomong-ngomong tentang motivasi belajar di YouTube, ditunggu pengunduran dirinya. Ketika ada yang ngomong ini nge-retweet, ternyata di situ aku kan sambil ngecek-ngecek juga ya. Di sini tuh tweetnya banyak yang retweet, banyak yang nge-like, dan ternyata waktu itu aku baca reply-nya, katanya ada kayak yang nanya siapa sih si Zahid itu, katanya ini aku nggak tahu bahasa Jawa, semoga, tapi kalau misalnya aku artiin ya, itu kayaknya ya wong-wong kayak ngeneiki orang-orang kayak dia itu SG tweetannya atau Instagram story sama tweetannya isinya PTN. Ini aku kurang tahu ya kalau misalnya yang bahasa Jawa, cuma kalau misalnya yang aku tangkep sih, kalau misalnya dilihat-lihat gitu, kayaknya ini artinya adalah, oh dia itu orang yang ngomongin tentang perguruan tinggi, tapi dia sendiri nggak mampu untuk ada di situ, atau dia sendiri nggak lolos, atau dia sendiri kuliahnya nggak di PTN atau kayak gimana gitu deh. Penting intinya diarah-arah ke situ. Terus juga kayak misalnya di sini ketika yang tweet sebelumnya tadi, ketika kuliah di ITB tidak semudah ngobrol-ngobrol tentang motivasi belajar di YouTube. Nah ini ketika ngebaca ini tentu aku kayak cukup merasa apa ya, kayak pastinya nyeri gitu di dalam hatiku pada awalnya. Karena pasti kita mau kan komentar tentang kita baik-baik saja, tapi ternyata memang nggak bakal semuanya sesuai sama harapan kita. Jadi butuh waktu juga bagiku untuk menerima itu. Dan juga di sini apalagi ketika kita lihat angka-angka likes dan retweets-nya itu pasti semakin seram rasanya ketika kita membayangkan oh ini banyak banget orang yang tidak setuju dengan apa yang saya lakukan. Dan nggak tahu kenapa kalau misalnya komentar negatif itu terdengar cenderung lebih nyaring di telinga kita daripada komentar positif, walaupun rasionya itu sangat besar dan komentar positif itu selalu lebih banyak. Tapi ketika sekarang aku melihat lagi, aku rasa ini wajar kenapa beliau berbicara seperti ini. Kalau dari kata-kata yang dibilangnya sih aku yakin ini kayaknya nggak orang atau bukan termasuk orang yang sering nonton channel YouTubeku, karena di sini katanya adalah motivasi belajar di YouTube. Dan kalau misalnya teman-teman nonton channel YouTubeku, mungkin memang motivasi itu salah satu side effects atau mungkin benefits yang bisa teman-teman dapatkan dari salah satu atau beberapa videoku. Tapi video-videoku itu nggak didesain untuk memotivasi teman-teman. Yang aku maksud memotivasi ini adalah aku nggak ngasih kayak pep talk. Misalnya kita mau main bola, terus kaptennya berkeliling dan memberikan pidato, ayo tim, kamu tuh bisa, kamu menang, kamu perhatikan, kamu sudah melakukan ini, kamu sudah melakukan itu, kamu pasti bisa. Mungkin ada beberapa kali aku ngomong kayak gitu, tapi mayoritas dari apa yang aku lakukan itu tidak ada yang berbau kayak kamu harus ini, kamu tuh bisa, kamu semangat. Itu hampir nggak ada. Tapi aku di sini tuh kayak ngasih cuma kayak tools dan strategies yang pernah aku terapkan sendiri dan berlaku untukku, dan juga beberapa memang yang aku compile dari misalnya buku atau dari expert atau dari hal-hal seperti itu, aku kurasikan supaya bisa dikonsumsi lebih mudah oleh teman-teman. Sama mungkin kita misalnya nonton orang olahraga, main badminton, lari 100 meter, lagi berenang gitu. Mungkin kalau misalnya kita melihat itu, kita bisa termotivasi karena menontonnya. Tapi apakah motivasi itu adalah tujuan utamanya? Mungkin enggak juga. Terus juga pada awalnya aku emang sengaja nggak mau engage sama tweet ini dan juga replies yang ada di bawahnya. Kenapa? Karena rasanya itu pada awalnya aku merasa apa yang kulakukan itu bakal salah atau bisa jadi kayak kurang tepat dua-duanya. Kayak misalnya kalau misalnya aku diam aja, itu berarti aku membiarkan komentar-komentar yang menurutku itu aku punya hak untuk bisa nge-challenge dan juga mempertanyakannya. Aku percaya bahwa kritik yang baik itu adalah ketika orang yang menerimanya juga masih bisa memberikan challenge atau mempertanyakan
isi atau substansi dari kritik tersebut. Tapi kalau misalnya di sisi lain juga ketika aku ngebalas komentar seperti ini, itu rasanya seperti aku mengirim pasukan untuk menyerang orang yang mempertanyakan diriku. Dan itu rasanya di kepala aku tuh mungkin kayak diktator gitu yang nyuruh pasukan-pasukannya untuk mendiamkan orang yang tidak suka dengan diktator itu. Jadi itu memang kayak dilema yang aku rasakan pada awalnya, tapi ya aku rasa kayaknya nggak sedramatis atau sedip itu juga, jadi mungkin ya aku coba aja sekali engage dengan tweet seperti ini. Tapi kayaknya setelah aku ngepost soal tweet ini di Instagram storiesku, itu jadi banyak kayak teman-teman atau subscribersku yang ngebela aku di tweet ini, ya memang jadinya tuh timbul perdebatan kayak misalnya, oh kamu mah karena si Zahid terkenal aja makanya dibela-bela, oh kamu mah itu padahal tweetnya nggak ada isi julidnya kok tapi kamu malah bilang julid-julid. Tapi ya pada akhirnya memang menurutku kalau misalnya pertanyaannya sendiri itu tergantung sama orang yang ngebacanya mau itu julid atau enggak. Karena kalau misalnya baca tulisan aja itu ya memang tergantung kayak interpretasi orangnya kan, nggak ada intonasinya, nggak tahu kita tanda seru ini artinya apa, tanda tanya itu gimana. Bisa jadi ini kayak ditanyanya emang nada-nada julid yang ada kayak di sinetron gitu. Bisa jadi juga ini emang yang nanyanya nggak tahu sama sekali dan mungkin emang penasaran dan ingin mempertanyakan itu. Dan sehingga di situ kayak ada timbul-timbul perdebatan juga di komentar-komentarnya. Dan seperti yang tadi sudah ditebak ketika aku nge-share itu di Instagram story dan teman-teman mungkin banyak yang ngebel aku juga ke situ, jadinya malah dianggap seperti aku ngirim pasukan dan juga dianggap bahwa teman-teman yang ngebelain aku karena aku terkenal, karena teman-teman itu tergila-gila sebagai fans atau subscribersku. Dan memang kayaknya komentar-komentar kayak gitu atau pendapat kayak gitu nggak terlalu bisa dipatahkan juga, jadi emang harus dari diri kitanya lebih tidak insecure dan lebih percaya sama diri sendiri dan apa yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya teman-teman masih mau baca tweet ini, mungkin aku bisa taruh di deskripsi. Teman-teman juga bisa mungkin lihat ITB Fest kayak aku tadi, itu emang banyak kayak tweet-tweet atau meme menarik juga di situ yang kalau teman-teman tertarik untuk itu. Tapi kalau misalnya teman-teman tertariknya dengan tweet kayak begini juga silakan, itu mungkin ada beberapa drama yang pengen teman-teman konsumsi. Dan di situ juga banyak yang komentar-komentar yang katanya, loh kok anak ITB seperti ini, anak ITB kok ngomongnya julid kayak gitu. Di antara pendapat anak ITB salah satunya adalah orang-orang kok kaget gitu ngelihat anak ITB julid. Padahal anak ITB itu juga sama kayak orang lainnya. Dan menurutku aku cukup setuju dengan itu, bahwa kita seringkali menempatkan ekspektasi yang tidak begitu pantas kepada orang-orang yang ada di posisi tertentu dalam society. Padahal ya pada akhirnya semua itu manusia yang punya perannya masing-masing dan unggul di bidangnya masing-masing. Dan itu juga makanya logikanya menurutku cukup sama. Meskipun itu sudah resikonya ketika kita menjadi mahasiswa di kampus ternama, menurutku tetap nggak fair ketika orang-orang memberikan ekspektasi sedemikian rupa kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut. Sama menurutku, meskipun menjadi public figure itu sudah risikonya kehidupannya jadi terlihat oleh masyarakat, menurutku juga tetap nggak fair kita punya jadi kebebasan gitu untuk ngulik-ngulik kehidupan pribadinya. Kita bebas menggosip tentangnya, kita bisa meraup keuntungan dari menjulit dan juga mengatakan ABC tentangnya. Menurutku melabel mahasiswa kampus ternama sebagai mahasiswa malaikat dengan public figure sebagai malaikat-malaikat itu juga sama tidak ideal. Aku lebih suka melihatnya seperti orang-orang itu ya memang individu-individu yang punya peran dan roles-nya masing-masing. Dulu mungkin ketika aku SMA masih relatif nyaman gitu karena orangnya tuh ya gitu-gitu aja. Tapi ketika aku masuk kampus yang salah satu yang paling diverse juga di Indonesia, itu terlihat banget kayak perbedaan mulai dari pandangan politik, dari values pribadinya, dari pandangan-pandangan ke hal kecil seperti ini. Jadi mau di ITB, mau dimanapun, aku rasa kita bakal bertemu sama orang yang beda-beda banget. Jadi nggak fair ketika kita naruh ekspektasi yang begitu besar dan kecewa ketika ternyata orang tersebut tidak mewujudkannya. Karena memang orang tersebut tidak bertanggung jawab untuk mewujudkan ekspektasi itu. Terus sekarang aku mau menjawab asumsi kenapa aku keluar dari ITB. Yang pertama itu katanya adalah ITB susah, jadi aku menyerah dan aku nggak kuat lagi. Jadi aku meskipun ngomongin motivasi belajar di YouTube, tapi aku menyerah karena udah lelah kayaknya kuliah di ITB. Yang pertama, menurutku memang aku nggak mau menokan ini, karena menurutku kuliah di ITB itu emang susah. Mahasiswa-mahasiswa yang sekarang lagi berkuliah di ITB dan juga yang udah lulus, menurutku itu adalah orang-orang yang butuh kualitas diri spesial untuk bisa survive dan apalagi keluar dengan nilai atau predikat yang bagus. Tapi keputusanku untuk mengundurkan diri bukan karena itu susah. Karena kalau misalnya aku bilang ITB susah, itu berarti aku lari dari kayak kesusahan yang kayaknya udah dijamin kalau misalnya kita mau berkuliah. Ketika aku bilang, aduh ITB ini susah, aku keluar aja lah untuk pindah di kampus lain. Nanti di kampus lain aku juga susah lagi dan aku pindah lagi. Jadi pada awalnya memang aku sudah mencoba menghindari
untuk keluar karena katanya susah. Terus katanya asumsi kedua itu adalah, oh si Zahid ini kayaknya dia ada masalah nih sama temannya mungkin, atau sama dosennya, atau sama siapapun di kampus. Tapi aku juga rasa kayaknya aku jujur selama 1 tahun ini aku belum begitu banyak ketemu sama orang-orang, kecuali teman kelasku sama mungkin beberapa teman yang terhubung dari acara-acara atau kegiatan lainnya. Jadi aku sendiri merasa ya kalau dari sisiku aku nggak merasa ada masalah tertentu sama orang tertentu, tapi aku nggak tahu dari pandangan orang lain seperti apa. Setidaknya kalau dari diriku seperti itu. Nah terus mungkin banyak yang bertanya, kalau misalnya semua kampus itu susah, kenapa keluar sih? Kenapa nggak dipertahankan aja 4 tahun gitu? Kan sama-sama susah. Sama mungkin dengan teman-teman yang mau jadi dokter. Mungkin banyak yang tanya, kenapa sih mau jadi dokter? Itu kan susah, nanti bertahun-tahun, terus juga modulnya banyak-banyak banget. Tapi teman-teman masih memilih keputusan itu karena teman-teman mungkin sudah tahu bahwa dari kesulitan itu rewardnya sudah jelas dan ini yang bakal teman-teman dapatkan, ini sesuai dengan aspirasi jangka panjang teman-teman. Jadi sama juga sepertiku, aku menyadari bahwa dimanapun aku berkuliah nanti bakal susah, hanya saja untuk saat ini aku pengen belajar di tempat yang ketika susah nanti memang aku sudah tahu reward dan fulfillment jelas yang bisa aku dapatkan dari situ. Atau kalau misalnya nggak jelas banget juga sebenarnya bisa lebih diprediksi dan konsisten dengan misalnya minat dan bakatku yang udah diobserve selama 19 tahun aku hidup ini. Sebenarnya itu pada akhirnya kembali kayak ke aspirasi dan goals jangka panjangku juga. Mungkin ketika aku bilang kayak gini, itu rasanya aku tuh anak umur 19 tahun yang nggak tahu apa-apa. Mungkin ketika aku udah 40 tahun dan aku ngomong kalimat tadi, oh ini kayaknya Bapak ini sudah wisdomnya banyak sekali, sudah bijaksana dan sudah tahu nih apa saja yang dia bisa diekspektasikan dari hidup. Karena itu dia berani belok patah dari karirnya yang dari di sini jadi pindah ke karir yang 180 derajat di sini. Jadi ketika aku bilang ini rasanya tuh kayak aku lebay dan plain-plan dan aku nggak tahu ke depannya itu mau ngapain. Dan mungkin ada aspek benarnya juga karena ketika aku membuat keputusan ini aku memang nggak tahu nih ini adalah keputusan yang terbaik atau aku akan menyesalinya. Pasti tuh nggak akan ada yang tahu kan. Mungkin aku kalau tanyain semua orang juga di sini, pasti apakah keputusan yang kamu buat selama ini adalah keputusan yang kamu tahu ujungnya bakal gimana, pasti sama-sama nggak tahu kan. Makanya aku juga nggak bisa bilang kalau ini adalah keputusan yang akan menjaminku ke pintu kebahagiaan dan kesuksesan di masa depannya. Mungkin teman-teman jadi bertanya, loh dulu bukannya Zahid bikin video-video tentang impiannya masuk ITB untuk ini untuk itu. Walaupun memang aku dari dulu emang kagum dengan ITB karena aku suka kotanya, suka lingkungannya juga. Dulu banyak yang berasumsi aku tuh mengagungkan ITB mungkin karena aku dulu milih satu jurusan saja. Itu satu pilihan di FTMD ITB dan pilihan keduanya kosong. Tapi lagi-lagi seperti yang aku bilang dulu juga, aku mengosongkan pilihan dua itu bukan karena aku pengen banget ada di pilihan satu atau bukan karena aku pede banget di pilihan satu, tapi karena aku merasa bahwa aku sadar bahwa kayaknya aku memang butuh waktu ekstra untuk bisa menemukan lagi nih aku pengen kemana. Jadi mungkin kalau misalnya aku gap year itu aku juga nggak masalah. Jadi aku taruh gap year itu kalau bisa dipilih itu aku taruh di pilihan 2. Jadi aku kosongin saat itu. Kenapa masih ada pilihan 1? Karena pertama kan itu sekolah udah memberikan kayak kuota untuk siswa-siswinya ikut jalur SNMPTN, di mana SMA itu aku waktu itu IPA. Jadi secara naturalnya itu dari guru BK, dari sekolah dan juga dari diriku sendiri kayaknya yang terbaik itu adalah aku coba ya milih jurusan yang memang sejalan dengan jurusan SMA aku yaitu jurusan IPA. Jadi aku milih lah waktu itu kayaknya dari semua pilihan itu kayaknya yang paling aku kenal itu Mechanical Engineering ITB. Dulu aku anggap bahwa karena ayahku nih lulusan teknik mesin kan ya, mungkin naturalnya aku juga bakal cocok dengan path yang diikutinya. Dan memang dulu aspirasiku untuk bisa berkuliah di teknik mesin itu cukup besar, tapi kalau misalnya aku bilang itu adalah bakat dan juga minat intrinsikku, aku juga belum bisa bilang seperti itu. Dan mungkin ini juga salahku ketika aku tidak terlalu yakin banget dengan keputusanku waktu SMA dulu, tapi aku rasa banyak teman-teman juga yang SMA tuh memang nggak tahu dan masih butuh kayak arahan lagi. Dan mungkin dulu kita memang ada salah-salahnya juga, kita nggak terlalu research. Cuma ya terimalah kesalahan itu dan coba dari situ pertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawabkan belum tentu berarti pertahankan. Ketika aku sudah berkuliah, aku semakin sadar pentingnya bahwa kita tuh emang belajar kalau bisa yang memang pengen kita teruskan untuk aspirasi jangka panjang kita. Mungkin beda cerita ya, kalau misalnya aku udah tamat kuliah 4 tahun, terus aku tiba-tiba mau belok patah, itu menurutku oke-oke aja gitu. Tapi kalau misalnya kita dari awal ini udah tahu, aku kayaknya nggak mau jadi engineer gitu, atau kayaknya aku saat ini deh yang mau aku lakukan. Kalau misalnya kita udah tahu dari awal, aku merasa kayaknya agak nggak worth it kalau misalnya kita ngeluarin banyak waktu, tenaga, dan uang untuk bisa menghabiskan 3 tahun dan akhirnya tuh kita belok patah gitu.
Dan aku juga merasa bahwa ini memang keputusan yang sangat privilege, dalam artian bahwa aku bisa mengundurkan diri itu karena aku punya safety net yang cukup. Pertama, channel YouTube yang jalan, yang bisa bantu aku untuk finance persiapan-persiapan perkuliahan. Kemudian orang tua aku juga bisa finance untuk kamar ini, ruanganku. Kemudian juga makanan yang bisa aku nikmati setiap hari. Itu adalah bentuk privilege yang aku dapatkan yang tidak ada dari kontrolku sama sekali. Jadi mungkin ada beberapa teman lainnya yang merasa juga salah jurusan tapi tidak bisa untuk mengundurkan diri sepertiku dan harus berusaha berjuang keras sampai 4 tahun perkuliahannya. Itu karena punya kondisi keluarga atau kondisi ekonomi yang memang tidak memungkinkannya untuk mengundurkan diri. Jadi karena itu aku berharap video ini tuh kesannya tidak seperti aku mengundang atau mengajak atau menceramahkan teman-teman untuk semuanya kalau salah jurusan ayo kita pindah. Aku sadar bahwa tidak semua orang punya kapasitas seperti itu dan setiap orang juga punya struggles yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton video ini, pastikan teman-teman nanti uji ulang lagi, cross check sama kondisi dan situasi teman-teman saat ini. Apakah kira-kira emang ada yang bisa diambil, atau kalau misalnya teman-teman merasa nggak ada yang resonate, ya nggak apa-apa. Setidaknya dari sini aku bisa mengklarifikasi sebenarnya apa yang terjadi. Nah, aku rasa itu saja alasanku kenapa aku mengundurkan diri dari Institut Teknologi Bandung. Pada akhirnya itu kembali ke aspirasi jangka panjangku. Aku sendiri juga nggak bisa begitu meyakinkan orang ini yang aku punya di dalam kepalaku nih sebenarnya apa sih, goalsku itu kayak gimana, impianku itu kayak gimana, apakah cuma plan atau misalnya kelabilan anak muda aja yang berlalu. Bisa jadi, tapi di sini aku coba percaya diri aja dan yakin dengan keputusan diriku, sehingga aku berharap dari teman-teman semua, teman-teman bisa mendoakan dan mendukungku untuk yang terbaik. Aku sendiri juga nggak mengundurkan diri karena aku nggak pengen kuliah lagi, karena aku suka sebenarnya belajar, tapi aku kali ini pengen belajar emang sesuatu yang aku pengen dalami. Aku juga mau mengucapkan terima kasih kalau misalnya ada, mungkin kalau di sini tuh ada judulnya ITB gitu, mungkin ada beberapa teman-teman dari ITB atau mungkin ternyata dosen-dosen di kampusku ada beberapa juga yang nonton channelku. Aku mau mengucapkan terima kasih karena aku sangat menikmati waktu belajar di ITB kemarin meskipun masih online. Sayang sekali aku masih belum menginjakkan kampus ITB sebagai mahasiswanya. Aku juga mengapresiasi dari bagian administrasinya. Jadi meskipun tentu ITB nggak mau mahasiswanya tuh kayak keluar mengundurkan diri begitu aja, mereka masih tetap mencoba untuk mempertanyakan keputusanku dengan baik-baik. Misalnya mencoba meyakinkanku supaya nggak asal bikin keputusan gitu aja. Tapi pada akhirnya mereka menyerahkan keputusannya itu kepada diriku, dan keputusan yang saat ini menurutku yang terbaik untuk diriku adalah untuk coba mengundurkan diri dan cari tahu lagi aku mau belajar apa. Kalau dipikir-pikir lagi, dulu juga aku memang pengen banget ada kayak ketertarikan naturalku di bidang ini, tapi meskipun aku berapapun podcast yang aku coba dengerin, berapapun kayak misalnya seminar yang coba aku hadiri, video-video YouTube, buku-buku seputar engineering, kayak misalnya di situ buku-bukuku tuh banyak banget waktu itu dari SMA bacanya yang physics, yang soal engineering. Tapi pada akhirnya memang aku rasa ada ketertarikan intrinsik yang agak sulit untuk dibangun sebagaimanapun kita mencoba untuk nge-craft itu. Dalam membuat keputusan ini aku juga sudah coba untuk melibatkan orang lain, yang jelas orang tua, kemudian tenaga pengajar, kemudian aku juga sudah mencoba bertanya kepada mentor-mentorku sebelumnya. Kemudian aku juga sudah berbicara dengan 2 tipe mahasiswa dari ITB juga. Yang pertama itu mahasiswa yang tidak enjoy dengan apa yang dipelajarinya dan memutuskan untuk melanjutkan. Dan yang kedua itu mahasiswa yang tidak enjoy dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Pada akhirnya aku melihat bahwa mereka berdua bahagia dengan keputusannya masing-masing. Sehingga untuk diriku juga aku merasa bahwa aku harus membuat keputusan yang aku rasa terbaik untuk situasi dan kondisiku. Terima kasih teman-teman, ya ini videonya cukup panjang banget. Cuma karena channelku memang seputar edukasi dan pendidikan dan vlog perguruan tinggi, jadi aku rasa yang benar adalah supaya teman-teman emang tahu sebenarnya aku ini kuliah di mana atau apa yang terjadi kepadaku. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan dukungan sampai saat ini. Aku mendoakan yang terbaik untuk teman-teman. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.